Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Bersama saya, Tovan, kembali menemui Anda dalam acara kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu event, yaitu pemilihan Duta Wisata Kacong Torceping Sumeneb tahun 2025. Nah, event ini merupakan satu di antara 110 event yang tercantum dalam Sumeneb Calendar of Event tahun 2025. Apa dan bagaimana mengenai konsep pelaksanaan dari kegiatan ini? Untuk itu di studio sudah hadir bersama saya Bapak Andre Zulkarnain STMAP. Selamat siang, Pak Andre. Selamat siang. Ya, yang kedua berikutnya Mas Hairil sebagai Ketua Paguyuban Kacong Ceping Sumeneb. Benar. Oke, selamat siang Mas Hairil. Selamat siang Pak Tovan. Nah, yang ketiga ya, Mbak Faya sebagai juara Ceping Sumeneb ya tahun 2023. Juga Raki yang pernah dikirim ke Jawa Timur ya. Betul. Selamat siang Faya. Selamat siang Bapak. Wah, ini suaranya merdu sekali kalau Faya ini karena juga host di sini ya. Oke. Terima kasih ya semua yang hadir di studio. Kita akan berbincang santai, ngobrol santai mengenai pelaksanaan event Kacong Ceping. Yang pertama saya ingin bertanya ke Mas Andri sebagai Kabid. Mas Andri, kapan dan di mana rencana pelaksanaan dari event ini? Kan ada rangkaiannya banyak juga Ya. Itu gimana Mas? Silakan. Iya, jadi begini Mas Tovan. Rangkaian pelaksanaan Kacong Ceping ini sudah dimulai dari tanggal 6 Mei 2025. Kita sudah membuka pendaftaran Oke. dan ditutup pada tanggal 12 Juni. 12 Juni ya. Ya, terakhir tanggal 12 Juni. Kemudian kita laksanakan pengumuman peserta yang lolos tes selesai administrasi itu di tanggal 13. Oke. Kemudian tahapan berikutnya itu ada audisi, ada karantina, dan puncak malam acaranya itu insya Allah tanggal 25 Juni 2025. Dan rencananya akan ditempatkan di gedung Tuanku di Uniba. Di Uniba ya, Universitas Bahaudin ya. Mahduri ya. Gini Pak Andre, sebenarnya latar belakang kenapa pemilihan Kacong Ceping ini menjadi sebuah event yang rutin harus diselenggarakan. Karena setahu saya ini event yang diselenggarakan sejak tahun 1980-an, 84 kalau nggak salah. Ya. Ingat itu saya. Silakan gimana? Jadi begini, event Kacong Ceping Sumeneb ini diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Terakhir pelaksanaannya ini di tahun 2023. Kebetulan salah satu pemenangnya ya Mbak Faya ini. Yeah. Dan Mas Hairil ini juga salah satu pemenang juga. Oh ya, di tahun 2023. 2023. Kacong ya. Ya, dan Kacong Ceping ini sifatnya berkelanjutan Mas Tovan. Iya. Jadi dari pemenang Kacong Ceping kita kirim ke jenjang yang lebih tinggi di Raka-Raki. Iya. Jadi latar belakang pelaksanaan ini kita pengen memilih duta wisata Kacong Ceping terbaik yang ada di Sumeneb untuk kita bawa ke Raka-Raki. Oke. Itu yang pertama. Dan tentunya juga untuk mengenalkan, itu yang juga tidak kalah pentingnya dari sekedar pengiriman ke Raka-Raki, untuk mengenalkan potensi wisata, potensi budaya, serta potensi apa yang dimiliki oleh Kabupaten Sumeneb. Itu ya. Ya, begitu. Terus gini Pak, ketika duta wisata itu terpilih, apakah itu secara otomatis anak-anak yang terpilih itu otomatis sebagai menjadi duta wisata, menjadi duta promosi yang harus mampu mencitrakan Sumeneb, membranding Sumeneb ke dunia luar, bahwa Sumeneb ini layak dikunjungi, Sumeneb ini punya potensi budaya dan segala macam. Itu bagaimana Pak? Ya, betul. Jadi memang duta wisata yang terpilih ini yang pasti mereka mempunyai 3B, Bang. Ya, okay. Jadi mereka mempunyai brain, ya brain, beauty, ya beauty, serta behavior.
Ya. Oke. Jadi mereka yang jelas mempunyai kecerdasan, wawasan yang luas, Iya. juga mempunyai kecantikan. Ya. Tapi kecantikan ini tidak semata-mata kecantikan Secara fisik. fisik ya. Ya, jadi kecantikan yang mencakup kesehatan, penampilan diri, Iya. serta kebersihan dan juga perilaku. Itu juga tidak kalah iya. pentingnya. Jadi kita tidak semata-mata mencari duta wisata yang berwawasan luas, yang berpenampilan menarik, tapi juga berperilaku bagus. Oke. Jadi mempunyai perilaku yang Sopan. sopan, Iya. terus bisa menjaga etika, Iya. Oke. dan Penting juga. memperkenalkan Sumeneb ke dunia luar dengan segala potensinya, baik itu wisata, baik itu budaya, baik itu sejarahnya. Iya. Iya. Oke, saya coba beralih ke Mas Heril ya sebagai Ketua Paguyuban Kacong Jeping Sumeneb. Kenapa Mas Heril tertarik menjadi ketua? Ya. Apa nggak merepotkan atau gimana? Atau Tidak, senang? Pak. Gimana? Ya, karena kalau kita berbicara tentang menjadi ketua, ini saya ingin mengkiprahkan diri Iya. untuk kemudian mengabdi, untuk memberikan dedikasi dan untuk kemudian berkontribusi lah terhadap pembangunan daerah sebagai pemuda begitu. Oke. Karena saya memang Kacong 2023 begitu. Artinya bukan orang asing ya. Memang backgroundnya juga Kacong ya, duta wisata ya. Betul. Terus yang ini Mas, dalam proses pemilihan Kacong Jeping yang akan dilaksanakan, bagaimana sebenarnya posisi PKC sendiri dalam kepanitiaan ini? Apakah juga memobilisasi agar peserta menjadi banyak, ataukah juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana sebenarnya duta wisata dalam pemilihan Kacong Jeping ini penting dan memiliki peranan dalam membina generasi muda, itu bagaimana? Berbicara tentang PKC ini kan merupakan organisasi yang dimana di dalamnya tergabung duta wisata. Iya. Kebetulan di PKC hari ini yang menjadi kepengurusan yang baru terpilih sebagai kepengurusan yang baru itu duta wisata Kacong Jeping 2023. Kita posisinya ikut serta dalam kepanitiaan pelaksanaan pemilihan Kacong Jeping. Kalau berbicara tentang pasca setelah pemilihan, kita berkomitmen untuk kemudian menjadi pembimbing bagaimana mewujudkan advokasi dari duta wisata yang telah dipaparkan pada saat pemilihan. Bagaimana kemudian kita mencoba mengkolaborasikan di situ. Kita kan namanya juga organisasi yang dimana organisasi sekumpulan orang yang memiliki komitmen yang sama di situ. Komitmen kita sebagai duta wisata itu adalah mempromosikan potensi khas Kabupaten Sumeneb kepada internasional, kepada orang luar, bagaimana menarik pengunjung, bagaimana kemudian orang melirik Kabupaten Sumeneb yang ada di ujung timur Pulau Madura ini. Tentu kita berkomitmen bahwa PKC harus menjadi garda terdepan mendidik pemuda-pemudi Kabupaten Sumeneb yang telah melalui beberapa tahapan seleksi khususnya. Karena kan proses pemilihan Kacong Jeping ini melalui perentetan yang sangat panjang begitu Pak. Sehingga kita ini biar tidak cuma-cuma bagaimana kita merepresentasikan menjadi seorang pemuda yang mengenalkan citra baik kepada luar terhadap potensi yang dimiliki oleh Sumeneb begitu. Kita sebagai eksklopedia untuk mempromosikan Kabupaten Sumeneb begitu. Karena kan kalau kita tidak mempromosikan, mana bisa orang luar itu tahu. Sehingga kita berkomitmen untuk mempromosikan hal itu sebagai tangan kepanjangan dari Disbud Porapar begitu. Bagian dari pemerintah ya. Betul. Artinya memang harus selaras kemudian dalam membuat rencana-rencana ke depan harus terlalu koordinasi dengan pemerintah ya. Betul. Dalam hal ini dengan Disbud Porapar. Mas, biasanya yang namanya organisasi itu kayak kadang lagi semangat, kemudian suatu titik tertentu mati suri. Kadang tinggal stempelnya aja misalnya. Ini bagaimana sebenarnya membangun kekompakan di PKC sendiri? Karena kan anak-anak itu teman-teman duta wisata itu dengan berbagai kepentingan ya, dengan kesibukannya masing-masing. Apakah komposisi dari
kepanitiaan itu harus yang terbaru, yang fresh. Tidakkah itu juga menampung dari yang sudah lama, senior, itu gimana? Bisa dijelaskan? Terkait dengan kita di PKC untuk kepengurusan ini yang Duta Wisata 2023 ini, dan di mana di situ kita terkait dengan siapa yang mau aktif atau tidak untuk menjadi kepanitiaan, kita tanyakan, kita kebersediaannya, dan alhamdulillah kebetulan teman-teman dari PKC itu antusias untuk kemudian menjadi kepanitiaan dan mensukseskan acara pemilihan Duta Wisata Kacong Torceping Sumeneb 2025 ini. Oke. Keterlibatan paling penting dalam pelaksanaan pemilihan Kacong Ceping tahun 2025 ini apa? Keterlibatan kita pada saat sosialisasi kita ya, ikut dinas, terus juga di karantina, kita juga ikut mendampingi begitu dari teman-teman duta wisata yang baru yang terpilih menjadi finalis, yang dimana di situ sebanyak 12 pasang, berarti 24. Kita juga ikut serta di dalamnya mendampingi keberlangsungan acara begitu. Ya tetap meskipun semuanya berada dalam koridor koordinasi, kita tetap berada pada keinginan dan tujuan dari Disbud Porapar begitu. Ya, tetap dalam komando dinas. Betul. Ya, sebagai dari pemerintah. Memang harusnya begitu. Betul, karena kita secara tidak langsung memang dalam binaan mereka begitu. Berikutnya, kira-kira ada nggak program yang memang dalam perencanaan ke depan seperti apa nanti PKC selain hanya membantu dinas dalam upaya mencari peserta dan lain-lain, itu gimana? Kita di PKC khususnya karena kita memang organisasi, tentu kita harus mengumpulkan berbagai ide dan gagasan dari teman-teman. Kita tidak otoriter, di dalamnya kita ada demokratis lah istilahnya. Apa yang menjadi gagasan dan ide dari teman-teman kita harus tuangkan dan kita harus wujudkan dalam bentuk program kerja. Rencana pasca setelah pemilihan ini kita akan melakukan rapat kerja untuk menghasilkan program-program kerja yang mendukung terkait dengan sektor promosi wisata Kabupaten Sumeneb. Tentu yang saya inginkan itu adalah roadshow tourism ambassador. Di mana di situ kita mengambil beberapa variabel, di antaranya yaitu kita berkunjung di destinasi wisata, serta juga bagaimana berkolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya dinas, terus sebagai media, terus juga akademisi, businessman dan lain semacamnya sebagai bentuk kolaborasi. Kolaborasi ini penting, bagaimana kita bekerja sama satu kesatuan untuk mewujudkan nawacita Kabupaten Sumeneb ini, kan begitu. Ya oke, makasih. Ini sebenarnya potensi yang luar biasa, Pak Kabid. Artinya Mas Heri ini semangat sekali ya, menjadi potensi dan aset yang memang harus selalu digandeng oleh dinas. Nah, saya beralih ke Mbak Faya, saya panggil Faya aja ya. Baik. Karena sebenarnya walaupun beda generasi kita juga agak akrab lah ya. Kemarin ngobrol-ngobrol panjang. Faya, kamu kan jadi Ceping Sumeneb ya. Betul. Tahun 2023. Susah nggak menjadi Ceping? Susah sebenarnya. Susah. Bukan gampang, misalnya cuma lenggak-lenggok, pakai kostum. Tentu saja tidak. Tidak ya. Gimana? Bisa dijelaskan itu? Sebenarnya kalau menjadi seorang Ceping menurut saya punya beban moral tersendiri ya Pak. Karena kita juga dituntut untuk mempromosikan Sumeneb. Tapi dengan menjadi Ceping, saya rasa saya tidak menganggap itu sebagai tuntutan. Tapi sebagai sarana untuk saya bisa memperkenalkan Sumeneb lebih luas lagi ke depannya. Entah itu dari destinasi wisatanya, atau mungkin dari tradisinya, atau mungkin dari keberagaman kulinernya. Dan saya rasa buat orang-orang yang bilang bahwa Kacong Ceping hanyalah nyambut tamu saja, atau hanya berlenggak-lenggok saja, sebenarnya tidak segampang itu. Tidak segampang itu ya. Iya, jadi memang beberapa kali kami dari Kacong Ceping digunakan sebagai penyambut tamu. Tapi kalau dibilang cuma, sebenarnya tidak secuma itu. Poinnya di situ. Kan masyarakat dari tahun ke tahun pertanyaannya sering itu ya. Ini cuma apa, lenggak-lenggok, terima tamu, terus kemudian tidak ada yang lain. Nah, ini Faya harus mampu menjelaskan sekarang. Nah, jadi kalau dari Kacong Ceping sendiri sebenarnya memang tidak cuma menyambut tamu, karena kita punya beberapa program kerja yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya Pak. Seperti waktu itu kita pernah
ke explore Gili Iyang ya, betul. Di Gili Iyang kita bikin konten sekaligus diposting di Instagram masing-masing, karena kalau dari Kacong Ceping kan pasti punya followers yang lumayan banyak ya Pak ya. Iya, Dari masing-masing Kacong maupun Ceping. Jadi kita berharap dengan mengupload video tentang promosi wisata ini kita bisa menggapai lebih banyak lagi lah viewers, dan juga mungkin ada beberapa teman-teman yang kenalannya sampai internasional, ya yang bisa mengajak wisatawan dalam negeri maupun luar negeri untuk bisa berkunjung ke Sumeneb seperti itu. Jadi tidak semata-mata hanya menyambut tamu saja. Nah ini sobat wisata di seluruh Sumeneb atau dimanapun. Nah ini loh poin penting kenapa pemilihan duta wisata Kacong Ceping itu harus terus dilaksanakan, karena ini bagian dari upaya pembinaan generasi muda dan untuk mengangkat dan mempromosikan potensi wisata budaya di Kabupaten Sumeneb. Mas Cyril, Iya, Pak. setuju nggak ada anggapan bahwa Kacong Ceping hanya jadi penerima tamu? Nah saya juga butuh komentarnya dari Kacong. Tadi sudah dari Ceping ya, sekarang Kacong gimana? Ya. Nggak usah panjang-panjang. Ya, kalau Yang penting bicara promosi. tentang Kacong Ceping sebagai penerima tamu, saya juga kurang sepakat karena kerja-kerja kita, Nah. kerja-kerja Kacong Ceping bukan hanya sebatas menerima tamu pada saat ada kunjungan, tapi bagaimana kemudian kita berorganisasi, Ya, itu. kita belajar terkait dengan kebudayaan yang adat, mendalami apa yang menjadi ciri khas Kabupaten Sumeneb, sejarah dan lain semacamnya. Artinya di situ bukan hanya sebatas menerima tamu, tapi ada proses kaderisasi dan edukasi terhadap diri kita sebagai bentuk menambah pengetahuan dan intelektual kita sebagai pemuda untuk menjadi bekal kita di masa depan nantinya, kan begitu. Ya, oke, makasih ya. Ini sebenarnya sepakat ya. Tentunya Pak Kabi juga sepakat tentang hal ini. Nanti masyarakat juga bisa lebih tahu. Dan ini saya balik lagi ke Faya. Faya setelah menang jadi Ceping, kemudian kita kirim oleh pemerintah, dikirim menjadi duta wisata Sumeneb ke ajang yang lebih tinggi, Raka-Raki. Gimana perasaannya? Dikirim ke Raka-Raki tentunya senang dan bangga, Pak. Gitu ya? Sangat bangga sekali. Apalagi mewakili Kabupaten Sumeneb, Iya. tentu saja sangat senang saya. Oke, dapat apa di sana? Dapat, kalau dijelaskan satu-satu banyak sih Pak Ya, sebenarnya. yang penting, yang kemudian menarik dan itu menjadi inspirasi, terus teman-teman remaja-remaja generasi muda Sumeneb nanti, wah udah aku ikut aja lah pemilihan Kacong Ceping. Nah ini waktunya untuk disampaikan. Oke, Gimana? jadi kalau saya rangkum jadi 3 yang paling berharga lah saat saya ikut Raka-Raki. Yang pertama itu pengalaman pasti. Ya, pengalaman. Terus yang kedua ada ilmu, dan yang ketiga ada relasi. Ya, relasi. Juga mempromosikan Sumeneb di sana? Betul, selalu harus. Oke. Berarti ini teman-teman Kacong Ceping ini sudah punya pemahaman bagaimana membuat paket wisata ya, di mana nanti dengan paket wisata itu teman-teman ketika ada tamu dari luar sudah tahu bagaimana teknik guiding segala macam, minimal mengajak mereka ke Sumeneb. Itu benar. Betul. Berarti itu diberikan ketika ini ya Pak Kabit, ketika Karantina. Oh, Iya. karantina ya. Iya. Bisa dijelaskan kalau karantina itu sebenarnya Ya, apa Pak? jadi nanti pada waktu karantina kita memberikan pemahaman dan materi kepada para finalis itu terkait dengan pengetahuan kepariwisataan. Jadi dalam hal ini mungkin yaitu tadi sudah dijelaskan oleh Mas Taufan. Jadi destinasi wisata apa yang ada di Sumeneb, sekaligus juga belajar cara membuat paket-paket. Jadi dikondisikan untuk berkunjung ke Sumeneb ini kemana-mana saja. Jadi mungkin itu nanti dari pemateri akan diajarkan itu. Juga pengetahuan bahasa asing itu yang penting juga, karena saya tadi sudah sampaikan di depan bahwa pemilihan Kacong Ceping ini sifatnya berkelanjutan. Jadi mereka nanti yang pemenangnya akan kita kirim lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Malah kalau di Raka-Raki menang bisa tembus lagi ke Putri Indonesia nanti. Oh iya benar-benar. Ya, jadi penguasaan bahasa asing itu mutlak memang juga diperlukan dalam duta wisata ini. Okay. Can you speak English well? Of course I can. Good. Can you speak English well? A little bit. I've got to not faster. Right? Ya bagus. Nah, saya cuma sebisanya sedikit aja ya. Enggak apa-apa. Yang penting ini sudah meyakinkan. Nah, jadi sobat wisata, bagaimana kualitas duta wisata Sumeneb barusan ada bocoran sedikit. Mereka ngomong bahasa Inggris. Nah, selanjutnya
eh, Pak Kabid, untuk pemilihan duta wisata Kacong Ceping sendiri, bagaimana indikator juara yang layak menjadi juara? Ini kan ada 6 pasang ya, sorry. 5 Pak. Ya, jadi nanti Apa akan sih? terpilih juara 1, 2, 3. Iya, Kemudian ya semacam harapan. Jadi Iya. ada wakil. itu 2 ya. Wakil Jadi 1, wakil wakil 2. 1, wakil 2. Jadi 5 pemenang. Ya, kemudian nanti akan ada 3 putra putri pilihan. Jadi Oh. Kacong Ceping favorit Iya. itu nanti dipilih melalui vote. Oh iya, favorit. Ya, vote favorit. Kemudian ada Kacong Ceping berbakat atau talenta ya. Iya. Jadi nanti dipilih berdasarkan bakat yang dimiliki. Kemudian Kacong Ceping persahabatan. Itu nanti di antara sesama finalis nanti yang memilih. Oke. Materi-materi untuk layak menjadi juara 1, 2, dan 3 itu biasanya apa, Pak? Ya, yang jelas tidak terlepas dari 3B itu tadi. Ya, misalnya konkretnya apakah kemampuan berbahasa Inggris, tinggi Ya. badan, Ya. terus kemudian apa lagi pengetahuan umum. Artinya kan gini, tampan dan cantik saja kan tidak cukup. Benar. Ini pemilihan duta wisata, Ya. bukan apa ya, maaf, seperti kejuaraan akademik menurut saya. Ya. Jadi fisik juga tetap dibutuhkan. Itu gimana, Pak? Ya. Jadi saya sampaikan bahwa syarat-syarat untuk mengikuti Kacong Ceping itu memang yang pertama harus mempunyai KTP Sumeneb. Oh gitu. Ya. Ya. Jadi karena ini pemilihan duta wisata Kabupaten Sumeneb, jadi syarat utamanya harus memiliki KTP Sumeneb. Itu yang pertama. Kemudian juga range usianya mulai dari 17 tahun per 1 Mei 2025 sampai 22 tahun per 1 Mei 2025 Iya, juga. iya. Itu yang ketiga juga mempunyai tinggi badan minimal untuk ceping atau untuk wanita itu 160 cm. Kemudian untuk kacong atau putra itu kurang lebih minimal 170 cm. Jadi dari 3 itu KTP, Sumeneb, usia, terus tinggi badan termasuk, kemudian baru kita masuk ke wawasan. Yang jelas penilaian wawasan tentang Sumeneb harus dikuasai luar dan dalam. Jadi mulai dari sejarah, mulai dari potensi, mulai dari apa yang dimiliki Sumeneb itu harus dikuasai. Dan kemudian juga mempunyai bakat serta menguasai bahasa asing. Dalam hal ini mungkin bahasa Inggris. Ya, aktif maupun pasif. Pasif mempunyai peluang untuk terpilih lebih besar. Karena memang kita sifatnya nanti mereka akan menjadi duta. Jadi duta ini tidak hanya untuk tingkat regional atau nasional, malah mungkin untuk internasional. Jadi kita sering menerima tamu-tamu asing, kunjungan dari kapal pesiar. Harapan saya nanti Kacong Ceping ini dapat menjadi garda terdepan untuk menerima tamu-tamu asing. Seperti itu. Oke. Saya sudah menangkap apa yang disampaikan barusan. Saya coba kembali ke Mas Cyril. Untuk kegiatan pemilihan Kacong Ceping sendiri, Mas Cyril punya nggak semacam himbauan atau ajakan bahwa ini penting, generasi muda atau remaja kalian tuh kalau memang punya potensi, rugi nggak ikut ini? Kan banyak ya anak-anak, saya pernah juga mendampingi anak-anak Kacong Ceping itu merasakan manfaatnya setelah selesai acara. Di awal-awal mereka tuh kadang malu-malu, merasa nggak pede segala macam, tapi selesainya mereka bagus ternyata, Pak. Nah, itu bagaimana? Ya. Harus diajak ini loh. Ya, untuk ajakan sebenarnya pemuda-pemudi Kabupaten Sumeneb ini harus berani untuk mengambil sebuah peluang. Iya. Karena saya rasa peluang itu kita harus ciptakan. Artinya kalau misal ada kesempatan ya ayolah ikut. Ini kesempatan mungkin tidak datang 2 kali jika umur sudah misal 21. Kan ini 2 tahun sekali. Mungkin tahun depannya sudah tidak bisa ikut kan begitu. Karena ada sebuah adigium begini. Fortis Fortuna Vivat, di mana di situ Artinya apa dulu itu? artinya di situ
keberuntungan itu berpihak kepada orang yang berani. If you never try, you never know. Dan juga ada sebuah, Artinya apa lagi yang barusan? jika kamu tidak pernah mencoba, kamu tidak akan pernah tahu. Nah, ini kan nggak semuanya bisa kan bahasa Inggris. Jadi Betul. saya minta diterjemah. Dan Ya. juga ada sebuah patah yang dikatakan oleh Sultan Syahrir itu, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan itu Iya. tidak akan pernah dimenangkan. Iya. Oleh karena itu ya pemuda-pemudi selagi itu masih masuk dalam kriteria, ya ayolah kita coba. Karena kita tidak tahu keberuntungan itu ada di kalender mana, kan begitu. Ketika kita tidak pernah mencobanya, kita tidak akan pernah tahu dong keberuntungan kita ada di mana. Dan itu kesempatan kita dan kita harus berani mengambil resiko, kan begitu. Ya, ini luar biasa artinya apa yang disampaikan barusan cukup membuat siapapun tidak tentang pariwisata saja ya. Ini membangun dan mengembangkan serta menggali potensi diri. Nah, saya bergilir ke Faya. Kira-kira apa Faya yang bisa Faya sampaikan ke teman-teman remaja yang lain, generasi muda Sumeneb? Ajakan untuk ikut, bahwa nggak rugi ikut ini, nggak usah malu, nggak usah minder, silahkan. Baik, kalau dari saya sendiri sih Pak, memang mungkin saya merasakan hal yang sama dengan teman-teman yang merasa tidak percaya diri di luar sana Di untuk awal. ikut, betul. Oke, di di awal awal ya. juga saya merasa maju mundur untuk ikut karena saat itu usia saya masih 18 tahun, masih SMA. Iya. Yang mana saingannya pasti anak kuliahan yang cara berpikirnya sudah beda, wawasannya sudah lebih luas. Cuma ya saya berpikir kalau saya terus-terusan kayak gini, Nggak mencoba, nggak berani. nggak berani untuk keluar dari zona nyaman lah. Ya saya akan tetap di posisi saya dan nggak akan naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Iya. Jadi saat itu saya berpikir kalau aku punya bakat, kalau aku punya potensi, kenapa harus nggak percaya diri? Betul seperti yang dikatakan sama Kacung Hairil. Kalau kita merasa punya hal yang lebih lah, kenapa kita harus merasa tidak percaya diri? Jadi saat itu saya berpikir, ya udah deh ikut aja, dicoba. Karena kalau misalnya menang, alhamdulillah. Nggak menang juga nggak apa-apa. Justru kita dapat ilmu seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih merasa ragu untuk daftar untuk ikutan, saran dari aku mungkin bisa lebih bicara dengan diri sendiri dulu. Kalau misalnya aku bisa seperti itu. Dilawan ya. Betul, dilawan. Perasaan minder, perasaan aduh apa bisa saya. Nah, itu dilawan aja. Betul, karena kalau bukan kita yang meyakinkan diri kita sendiri, siapa lagi seperti itu, Pak. Iya, oke. Ini Pak Kabid. Kalau semua generasi Sumeneb begini kan saya pikir pembangunan jadi lancar di sini. Ya, saya setuju sekali. Iya. Mungkin ada pesan berikutnya untuk remaja-remaja generasi muda Sumeneb agar ikut di ajang ini. Terima kasih. Jadi kami sudah melakukan sosialisasi ke SMA negeri dan swasta di Sumeneb dan juga ke tiga universitas yang ada di Sumeneb. Kami mengundang para generasi muda khususnya yang menonton podcast Discover ini agar kalian memanfaatkan pemilihan Kacung Ceping ini. Jadi ini kesempatan buat kalian meningkatkan kompetensi. Ya, kemampuan juga ya. Menerima panggilan sebagai duta wisata. Jadi pastinya akan banyak benefit yang akan kalian peroleh setelah menjadi duta wisata. Dua Kacung Ceping ini sebagai buktinya gimana setelah mereka mengikuti duta wisata ternyata sangat banyak yang didapat benefit. Iya benar. Terutama proses pengembangan diri ya. Real Faya ini kayaknya sudah merasakan betul. Dari cara memandang dan melihatnya, kepercayaan dirinya sudah tinggi. Apalagi harus bicara. Iya, saya bisa melihat itu. Ya, lanjut Pak mungkin. Ya, harapan saya ini waktu masih kurang sekitar 10 hari terhadap penutupan pendaftaran. Jadi silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pamflet-pamflet sudah banyak beredar di medsos. Persyaratan-persyaratan juga kalau memang kurang jelas bisa langsung datang ke kantor disebut Porapar di lantai 2 bidang pariwisata. Kami siap menerima pendaftaran maupun ada persyaratan-persyaratan apa yang masih menjadi pertanyaan bisa dikonsultasikan dengan kami, Mas Taufan. Oke. Target peserta berapa sih, Pak? Target peserta kami menargetkan kurang lebih sekitar 25 pasang. Oke. Jadi 50 orang total. Itu setelah audisi ya? Sebelum lolos. Ya, sebelum. Jadi untuk masuk ke audisi
50 pasang. 50 orang, 25 pasang. orang ya. Ya, nanti dari audisi kami ciutkan menjadi 12. Oke, misalnya pendaftar nanti sampai membludak menjadi 100, kacong 100, ceping itu nggak masalah ya, karena nanti ada audisi ya. Ya, ada masalah. Jadi silahkan, ini tidak terbatas untuk siapapun, yang penting memenuhi syarat tadi, usia, KTP maupun persyaratan tinggi badan dan berat badan. Silahkan mendaftar ke link yang sudah ditentukan. Hard copy diserahkan ke kantor Disput Porapar. Berapapun jumlahnya nanti akan kita saring, akan kita seleksi. Kita mencari kacong dan ceping terbaik untuk 2025 ini. Oke. Berarti untuk informasi juga pendaftaran seperti apa, teman-teman PKC sama Faya juga bisa ya menerima. Betul. Oke. Saya ada pertanyaan titipan sebenarnya Pak. Ya. Kenapa kacong ceping Kenny itu nggak ada? Ya, untuk kacang ceping Kenny ini Mas Taufan, jadi karena memang di malam grand final ya, khususnya ini rentetan acaranya kan panjang. Jadi harapan saya sebelum jam 12 malam itu sudah selesai. Jadi setengah 12, jam 23.30 harapan saya sudah selesai. Jadi dengan rentetan seperti itu pun kami harus mengatur rundown sebaik-baiknya. Iya. Ya, dari 12 pasang menjadi nanti tinggal 8 pasang dan semacamnya, itu sangat membutuhkan waktu. Ini berkaitan dengan efisiensi waktu ya. Ya, Kayaknya Faya ini juga ceping Kenny ya? Ceping Kenny, tapi sayangnya tidak lolos audisi iya. Bapak. Tahun 2016 2016 ya. Makanya soalnya gini, memang budaya di Sumeneb yang namanya pemilihan duta wisata kacong ceping dari tahun 80 sampai berakhir ini, akhir-akhir ini biasanya itu ada kacong ceping, kemudian ada kacong Kenny, terus ceping Kenny. Itu biasanya sepaket. Nah, nggak apa-apa, namanya ini sangat situasional ya. Tentunya ada kebijakan memang perlu diakomodir bersama. Saya kira mungkin ada yang perlu disampaikan, teman, di akhir. Sudah cukup ya? Oke, saya kira bisa diakhiri ya. Kita cukup berbincang-bincangnya, nanti kita ketemu di lain waktu. Sobat wisata, demikianlah acara podcast kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.